Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Selamat datang di Dapur Dina. Dapurku adalah dapurmu. Hari ini aku pengen berbagi cara aku bikin bola-bola keju. Bola-bola keju itu bahan-bahannya sederhana, kecuali minyaknya agak banyak. Dan tentu saja pakai kejunya bebas ya, kalau suka banyak dibanyakin. Keluargaku semuanya suka keju, jadi nggak ada yang pernah komplain kalau dibikinin sesuatu yang isinya keju-kejuan gitu. Gimana? Setuju kalau kita langsung aja? Yuk! Bahan-bahannya aku pakai di sini kentang, tidak harus sebanyak ini. Pakai sedikit juga bisa, bahan lainnya bisa disesuaikan sesuai jumlah kentangnya. Jadi aku pakai kentang di sini dan aku pakai tepung roti. Tepung rotinya tadinya aku beli seperti ini, dia agak besar-besar. Ini apa yang terjadi? Aku remes-remes gitu, tanganku udah dicuci bersih. Aku remas-remas dia sampai dia jadi halus kayak gini. Aku sisihkan beberapa. Sepiring kecil ini secukupnya untuk nanti aku campur dengan kentangnya. Dan aku pakai maizena, atau maizena itu tepung jagung, dan ini tepung terigu biasa ya, all purpose. Juga pakai garam, bawang putih bubuk secukupnya. Bawang putih bubuk kalau nggak ada juga nggak pakai, nggak masalah, bisa diganti dengan kaldu bubuk, kaldu ayam bisa, kaldu jamur bisa, tidak pakai nggak masalah, cuman garam aja tetap oke rasanya. Aku pakai daun bawang. Juga ini adalah keju. Aku pakai kejunya di sini adalah keju cheddar. Kalau pakai mozzarella, tentu dia akan jadinya tuh kayak ada efek melting. Tapi aku mau pakai bahan yang sederhana karena di beberapa tempat ada mozzarella itu mahal harganya dan nggak semua bisa punya aksesnya. Jadi aku pakai yang paling gampang adalah keju cheddar. Ini udah aku bentuk balok-balok kayak gini dan aku parut secukupnya juga untuk dicampur di kentangnya. Satu hal lagi yang penting sekali adalah minyak untuk menggoreng secukupnya. Langkah paling pertama yang aku akan lakukan adalah aku akan rebus dulu kentangnya. Aku kupas, cuci bersih, kupas, dan aku rebus. Terus kita kembali ke sini lagi. Ini udah empuk, aku mau pakai ini boleh buat ngalusin kentang. Emang lebih gampang, sangat gampang. Pakai garpu juga boleh, ditekan-tekan gitu. Pakai ulekan kayak gini juga bisa. Yang mana yang lebih gampang dan yang mana yang kita punya alatnya. Udah halus dia, aku tambahin garam secukupnya aja, dan bawang putih bubuk kalau mau pakai, atau pakai kaldu bubuk juga sekarang secukupnya aja. Daun bawangnya kita aduk rata dulu. Ini masih agak panas, makanya aku pakai spatula kayu. Keju yang udah diparut langsung aja. Terigunya dan tepung maizena perbandingannya sama ya. Kalau misalnya terigunya 1 sendok makan, maizenanya juga 1 sendok makan. Nah, sekarang aku mau tambahin tepung roti yang masih kasarnya ini. Cukupnya juga dulu. Sekarang pakai tangan ya. Kita bisa tahu teksturnya, kalau dia udah gampang dibentuk berarti udah. Ini masih agak basah ya. Masih agak basah, aku tambahin lagi aja semuanya tepung rotinya sampai dia seperti kalis gitu ya. Maizena dan terigunya. Adonannya udah jadi dengan tepung maizena dan tepung terigu. Pastiin tidak ada gumpalan-gumpalan tepung. Jadi caranya, misalnya 2 sendok maizena, 2 sendok terigu, airnya secukupnya aja dulu, diaduk. Kalau masih mengental, diisi air sedikit demi sedikit sampai kayak gini kira-kira. Hanya untuk jadi supaya kayak merekatkan aja ya. Langsung aja, udah aku siapin juga, tangan udah bersih lagi. Ambil yang kita mau secukupnya, pipihkan, terus dimasukin kejunya di dalamnya, ditutup dengan sangat baik, dengan sangat rapat karena kita akan goreng dan saya nggak mau ada yang keluar sama sekali.
Kayak gini kira-kira. Langsung aja di adonan basahnya. Dan langsung di tepung roti. Dibalur. Sisihkan di piring. Agak tak tekan-tekan dikit. Biar ada teksturnya ya. Langsung aja sisihkan di piring. Aku selesaiin semuanya sampai selesai. Ini udah yang terakhir, jadinya 1 piring penuh. Seperti aku bilang tadi, nggak usah bikinnya sebanyak yang aku punya. Tadi aku setengah kilo kentangnya, mungkin terlalu banyak buat teman-teman. Aku karena mau bagi-bagi, jadi bisa pakai kentang cuma 2 aja. Ingat kan caranya, jadi dipastiin aja tepung terigu dan tepung maizenanya tuh perbandingannya sama. Aku mau tutup dia dengan plastik wrap atau taruh di kontainer yang kedap udara, taruh di freezer kira-kira 1 jaman lah, baru kita menggoreng. Ini udah 1 jam lebih sedikit. Sebaiknya dia didinginkan. Jadi kalau nggak di freezer, di kulkas aja. Kita akan masak dia di api sedang aja. Masak apa nih ya? Oh, masak roti. Oh, iya. Terus, wow, ini wownya. Woi, hebat. Ini minyaknya udah mulai panas. Aku coba dengan ujung spatula kayu. Dia langsung mengeluarkan udara, berarti panasnya sesuai yang aku mau. Minyak langsung diturunin di api sedang aja. Nggak usah terlalu banyak sekali menggoreng. Kira-kira secukupnya ya, jadi nggak kepenuhan gitu. 4 aja dulu ya. Aku puter-puter sesekali. Ini udah coklat keemasan, langsung aja aku angkat. Bentuknya masih cantik sekali dan dia nggak pecah. Kentangnya tadi kan emang udah mateng, tapi kan kita isi tepung juga ya kan. Jadi kita mau dia matangnya bagus, tetap cantik dan bulat. Ini udah yang kedua, aku selesaiin dulu semuanya ya. Dia jauh loh ya dari aku, jadi aman. Menggoreng aman. Menurut aku, bola-bola keju ini rasanya wow banget walaupun bahannya hanya keju cheddar. Seperti aku bilang di video, kalau punya budget lebih silahkan monggo pakai mozzarella. Dia hasilnya akan bisa nyet kayak gitu. Makasih banget ya teman-teman, di video aku sebelumnya teman-teman udah pada bilang asalnya dari mana, luar biasa. Idenya bertubi-tubi aku dapat. Terima kasih banyak buat semua komen-komen yang luar biasa. Bukan hanya saudara-saudara kita yang dari Bandung, tapi ada juga dari Solo. Katanya aku nggak pernah bikin sesuatu jajanan yang khas Solo. Oke, segera ya. Udah jadi 18 biji bola-bola. Wih, panas. Lihatlah. Set. Karena aku pakai keju cheddar yang ekonomis. Kalau mau dia sampai yang belet gitu, bisa pakai mozzarella. Ini juga tuh. Ini juga terjadi lelehan. Cuman nggak sedahsyat kalau kita pakai mozzarella. Iya sayang, panas. Mama kasih yang dingin ya. Awas panas. Nggak suka. Enak. Wow. Tadi, walaupun pakai keju cheddar, ini dahsyat. Ini teman-teman, stop ya. Wah, enak banget. Lagi, oke. Karena kentangnya tadi, aku kasih parutan keju, dalamnya full keju. Wow, ini nggak perlu nih, cocolannya nggak perlu, gini aja udah. Wow, ini tak kusangka ya jadinya tuh dahsyat banget. Teman-teman, please, ini benar-benar harus dicoba. Kalau punya budget lebih bagus kalau dalamnya diisi mozzarella. Jadi dia dapat efek ngek gitu. iPad yang mau nonton. Sebentar dulu. Tapi, bentar ya, Mama ngomong sebentar aja ya. Ya, I give you some more. Tiup dulu, panas. Nah, tapi kalaupun cuman pakai keju cheddar, ini leleh dia juga meleleh. Tapi tidak sedahsyat pakai mozzarella. Tapi kalau ngomongin masalah rasa, ini nggak kalah benar. Mama, please, Niel, mau nonton. Enak sekali. Enak nggak? Wow nggak? Mau kiss Mama nggak?
Thank you. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, please hashtag Dapur Teman Dina di Instagram dan Facebook. Please, ini harus dicoba. Harus dicoba. Bilang makasih dulu. Saya makasih. Makasih dulu. Makasih. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye. Mwah. Ada satu komen yang luar biasa hari ini aku mau bacain. Ini ada di video yang mana ya, kalau nggak salah di tahu crispy kalau nggak salah. Just suggestion, put Daniel on the car seat at the back seat, Dina. Dari sis Millie T. Terima kasih banyak, thank you so much. Now we're at the back seat of the car. Jadi sekarang aku taruh Daniel di belakang, lebih aman. Aku juga duduk di belakang. Ini udah senja di Bali, kita lagi jalan mau pulang dari rumah mamaku. Makasih banyak semuanya. Terima kasih buat komen-komennya. Terima kasih semua yang udah subscribe. Terima kasih buat semua yang support Dapur Dina. Bye, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Oke? Bye.